Akhirnya terjawab sudah bagaimana caranya T-Rex bisa keluar dari kandangnya. Simak pembahasannya agar kalian mengerti bagaimana caranya T-Rex bisa keluar dari kandangnya dalam film maupun versi novel Jurassic Park. Yeah. Yeah. Pernahkah ente bertanya-tanya bagaimana bisa T-Rex yang sebesar segede gaban itu berhasil melewati jurang yang sangat dalam versi film maupun versi novel? Jujur aja bro, adegan ini telah diperdebatkan selama beberapa dekade tanpa penjelasan yang jelas. Nah, itu baru terjadi hari ini bro. Jadi, persiapkan diri ente karena penjelasan konten ini gratis bro. Jadi, bagaimana dinosaurus sebesar ini bisa keluar dari kandangnya? Meskipun faktanya, secara visual memperlihatkan adegan jurang yang sangat dalam hanya beberapa menit kemudian setelah adegan tersebut. Dari banyaknya orang yang sudah menjelaskan perihal ini dengan cara mereka sendiri, tetapi sebenarnya terdapat sebuah sumber dan penjelasan yang jelas di sana. Meskipun dalam versi film sedikit sekali yang menjelaskan berbagai macam hal poin dan clue ini kepada penonton. Jadi dengan semua yang aneh bicarakan tadi, mari kita nyaksikan adegan dari filmnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penjelasan konten kali ini. Jadi kita pertama kali diperkenalkan ke kandang T-Rex oleh perkataan Robert Muldoon yang legendaris yang pernah berkata, Quiet, all of you. Approaching the Tyrannosaur paddock. kemudian bergerak ke sebuah adegan kedua mobil tersebut. Disinilah kita melihat arah poin ini. Semua penonton melihat bahwa sarang T-Rex tersebut hampir semua tertutupi oleh pepohonan dan bukit-bukit tersebut. Kemudian kita diperlihatkan pada adegan kambing di mana kita masih melihat kambing yang muncul dari semua tumpukan dedaunan pada sarang T-Rex. Faktanya, jika ente benar-benar melihat lebih dekat lagi, ente akan melihat lagi terdapat sebuah kawat yang tidak terlihat pada pagar sarang T-Rex. Seolah-olah hal itu terdapat jalan menuju ke bawah bukit. Ingatlah ini sebab hal ini sangat penting nantinya. Sekarang kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya saat malam di mana T-Rex memakan kambing tersebut dan kemudian T-Rex meletakkan tangannya di pagar listrik untuk memastikan bahwa pagar listrik sedang dalam keadaan yang padam. Kemudian kita memiliki adegan keren di mana T-Rex mampu melarikan diri ketika sosok binatang tersebut mampu menerobos pagar listrik lalu mengaum dengan keras seperti sorakannya penuh dengan kebebasan dan mulai meneror Dr. Alan Grant, anak-anak bahkan semua orang di sana. Sekarang hampir semua fans dan orang lain sering kali membicarakan adegan tersebut dan menunjukkan bahwa bagaimana cara T-Rex melarikan diri dan terbilang sungguh tidak masuk akal. Karena seperti yang kita semua tahu bahwa T-Rex menyerang mobil Tim dan Lex yang pada akhirnya menghancurkannya secara perlahan dan kemudian mendorongnya dari jurang yang sangat dalam. Di adegan inilah dimana kita melihat mobilnya jatuh ke bawah dengan pohon-pohon yang terbilang lebat di bawahnya yang tampaknya merupakan tempat sarang T-Rex. Dalam adegan inilah kita mampu melihat secara luas bagaimana T-Rex sebesar ini mampu melarikan diri hanya beberapa saat dan lebih jauh ke sini terlihat jurang yang sangat besar secara keseluruhan pada adegan di mana Dr. Alan Grant mampu menggendong Lex di punggungnya dan berayun dari sisi ke sisi untuk menghindari jatuhnya mobil tersebut. Jujur aja bro, adegan ini bikin banyak orang pada kebingungan. Pertama, dari mana asal parit besar di sekitar kandang T-Rex tersebut? Kedua, bagaimana caranya T-Rex bisa lolos dengan parit sedalam itu dengan posisi yang menurun? Kalau ente perhatikan dengan baik-baik, pada film sama sekali kagak menunjukin bagaimana T-Rex benar-benar bisa keluar atau melintasi jurang itu bro. Aneh banget kan? Nah, buat kejawab teka-teki ini, kita harus lebih dalam ke naskah asli, novel, maupun sumber lain di waralaba Jurassic Park. Jadi sekarang Ane akan melanjutkan penjelasan ini dan kalian juga harus mengingat kembali ketika John Hammond dan Donald Gennaro berbicara tentang pagar pembatas. The full 50 miles of perimeter fence are in place. And the concrete modes and the motion sensor tracking systems. Donald, dear boy, relax. John Hammond memberitahu kepada Gennaro bahwa parit beton sudah ada, tetapi hal ini masih belum bisa menjawab semua pertanyaan apapun mengenai bagaimana T-Rex bisa melarikan diri dari sarangnya tersebut. Untuk itu, kita harus melihat bagian dalam naskahnya sekarang. Dalam naskah tersebut, David Cope benar-benar menjelaskan bagaimana adegan pelarian T-Rex terjadi. Yang mengatakan bahwa T-Rex mulai mendorong mobil penjelajah ke arah pembatas. Di atas penghalang, terdapat area teras yang terbilang landau. Kemudian, di satu sisi tempat T-Rex muncul, tetapi mobilnya tidak berada di sebelahnya, melainkan di sebelah jurang yang tajam yang memiliki kedalaman 50-60 kaki. Kemudian, kita harus perhatikan lagi apa yang
John Hammond pernah bilang terkait parit beton di sekitar kandang T-Rex tersebut. Seharusnya nih, salah satu parit ini bisa digambarkan secara visual untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mampu mendukungnya dalam naskah tersebut. Tapi masalahnya, visual di film ini malah bikin penonton makin tambah bingung. Bukannya ngasih petunjuk yang jelas tentang bagaimana T-Rex ini bisa kabur, elemen visualnya di adegan ini justru membuat kita lebih ragu dan bertanya-tanya. Sepertinya ada yang kelewatan di film ini. Kalau kita mencari bolak-balik petunjuk di adegan filmnya, kita nggak bakal nemuin jawabannya, bro. Tapi tenang, mas bro. Anda punya informasi eksklusif dari naskah asli dan desainer Jurassic Park tentunya. Sebenarnya, mereka itu kasih kita gambaran soal apa yang seharusnya terjadi di layar film. Dan ini bisa mengubah persepsi cara pandang kita melihat dalam adegan film tersebut, ya. Sekarang, ente bisa lihat ilustrasi dari Bill Tippett yang pada dasarnya adalah peta rahasia dari adegan kaburnya T-Rex ini, mas bro. Gambar-gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa T-Rex berjalan menaiki bukit besar untuk memakan kambing tersebut. Lalu, gambar ini menunjukkan bagaimana para tamu bisa menyaksikan T-Rex makan kambing tersebut di depan pagar untuk memancing perhatian T-Rex serta melihat atraksi bagaimana predator tersebut bisa melahap kambingnya itu. Ya, salah satu cara ini bisa kalian temukan pada atraksi singa maupun harimau di kebun binatang tentunya. Pihak taman menaruh kambing di area pemberian makanan tepat di depan kaca penonton supaya tamu bisa melihatnya dengan jelas. Hal ini sama berlakunya untuk T-Rex. Nah, kalau kita lihat peta adegan ini, di sebelah kiri terdapat parit besar, sementara mobil berada di sisi kanan parit tersebut. Saat T-Rex mulai menyerang mobil tersebut, kondisi mobil terguling lebih jauh ke sisi kiri, mendekati parit itu. Jadi ketika T-Rex mendorong mobil ke tepi, seketika mobil itu jatuh ke dalam parit yang dalam secara cepat, bukan ke arah tanah datar yang sebelumnya yang pernah dilewati T-Rex saat mendekati kambing itu, mas bro. Tapi kita belum selesai, masih ada penjelasan lain kali ini, dan terdapat sebuah spekulasi untuk membantah adanya sebuah kesalahan atau kurangnya memperhatikan dalam segi plot cerita dalam film. Adegan ini membuat Anda bisa memberikan bukti yang lebih lagi. Jika kalian membuka situs website Dinosaurs Protection Group yang merupakan kesinambungan dari franchise Jurassic Park maupun Jurassic World, situs ini mampu menunjukkan kepada kita bahwa gambar dari artikel ini bernamakan Taman Lama. Situs ini mampu menunjukkan kepada kita gambar Brachiosaurus bergerak menaiki lereng dan berjalan melalui pagar lama. Fakta ini merupakan jalur rute yang sama persis dengan adegan yang digunakan saat T-Rex untuk melarikan diri dari sarangnya, mas bro. Situs ini menunjukkan kepada kita bahwa terdapat sisi lain pagar saat siang hari dan mampu menunjukkan kepada kita sebuah rute yang akan diambil T-Rex untuk bergerak ke atas dan mampu keluar dari sarangnya. Begitu, mas bro. Sebab Brachiosaurus seperti yang kita lihat menunjukkan rute yang sama persis. Hal ini juga terlihat masuk akal bagi Anne ketika Ellie dan Mewdon mampu turun ke bawah dalam mencari mobil kedua setelah mereka menemukannya dengan cepat. Faktanya, mereka berdua hanya berjalan perlahan untuk menuruni bukit tersebut. Tetapi perihal itu masih saja meninggalkan sebuah kesan pertanyaan lain. Seperti halnya, bagaimana bisa banyaknya pemohonan di sebelah sisi rute kiri terlihat jelas sepertinya ada di depan menuju ke arah bawah bukit. Sebab pasti akan ada sebuah celah yang sangatlah besar. Namun sayangnya, tidak ada sebuah puncak dari pohon itu. Itulah mengapa jalan tersebut hanya akan membawa mereka kembali ke atas. Anda bisa memahami sih mengapa Dr. Grant, Lex, dan Timmy tidak memilih jalan tersebut untuk kembali. Bisa saja kan mereka tidak menyadari atau tidak ingin mengambil resiko bertemu T-Rex lagi. Bagi Anne sih itu terdengar masuk akal. Dalam pembahasan lebih lanjut, masih ingatkah ente dalam adegan di mana Dr. Alan Grant dan Lex bergantungan di dinding? Ente dapat melihat dengan jelas bahwa seharusnya terdapat suatu tanjakan di sisi kirinya. Tapi di film kagak diperlihatkan, mas bro. Dan bukan seolah-olah tanjakan tersebut hanya berjarak dekat. Ente sebagai penonton dapat melihat cukup jelas dari kejauhan dan tidak ada bentuk tanjakan. Jadi meskipun terdapat penjelasan resmi yang menyatakan bahwa terdapat suatu jalur pendakian kaki dan sebuah parit berada di sisi lain, dalam skenario film sama sekali tidak menunjukkan hal ini, mas bro, sehingga menyebabkan banyak orang yang masih merasa kebingungan apa sebenarnya ini terjadi. Bisa saja kan kita secara tidak sadar sudah memiliki penjelasan terkait yang seharusnya memang ada sebuah jalur tersebut, meskipun terdengar tidak masuk akal dengan semua yang telah kita bahas. Hanya saja perihal tersebut tidak ditampilkan dengan jelas dalam versi filmnya. Sekarang Anda tidak mengatakan bahwa ini masuk akal untuk diterima secara logis, tetapi itulah yang sebenarnya terjadi dalam plot skenario film yang telah digambarkan pada peta. Hal ini telah dikonfirmasi langsung pada situs web Dinosaurs Protection Guide. Pesan pribadi Anne
secara filosofi terkait caranya T-Rex mampu meloloskan diri dalam Jurassic Park diibaratkan sebagai simbol dari ketidakpastian dalam hidup dan bagaimana manusia seringkali merasa mampu mengendalikan sesuatu di dunia ini. Padahal sebenarnya tidak akan pernah bisa, sebab T-Rex tidak serta-merta menerobos pagar begitu listrik mati. Namun T-Rex mengamati, mencoba, dan baru menyadari bahwa pagar listrik yang selama ini mengurungnya sudah rusak. Hal ini mencerminkan bagaimana dalam kehidupan kadang kita sebagai manusia terjebak dalam batasan yang sebenarnya sudah tidak ada, tetapi kita masih belum siap juga untuk menyadarinya. Well, sekian pembahasan bagaimana T-Rex bisa kabur dari kandangnya kali ini. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu malu untuk ketik di kolom komentar mas bro. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Sen Ahrian Analysis agar selalu mau semangat untuk upload agar tidak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.